Halo teman-teman, jumpa lagi di channel masedisugianto.com. Bagi kalian yang mungkin baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, untuk berkembangnya channel ini menjadi lebih baik ke depannya dengan dukungan kalian tentunya. Oke, kali ini masedisugianto.com akan review Pixel UI untuk Realme 3 Pro kalian. Ngomong-ngomong, sekarang jarang banget ya Realme 3 Pro yang mendapatkan Android 12 dari custom ROM. Nggak tahu kenapa, mungkin developer ROM yang pengembangan dari Realme 3 Pro ini sangat sedikit, bahkan ya hampir tidak ada ya. Syukur ya di sini mendapatkan Pixel UI yang versinya adalah versi resmi itu sendiri. Kalian lihat di sini untuk versi Androidnya sudah menggunakan Android 12 ya. Versinya 41 Pixel UI. Kemudian kernel yang digunakan mengenalkan kernel Illusion X. Jika memang kedepannya sangat sedikit untuk mendapat pembaruan, ya kita akan coba terus untuk mengupdate Realme 3 Pro kita, walaupun nanti melalui GSI ya teman-teman. Walaupun sedikit mungkin ada bug dan lainnya, tapi tetap bagaimana caranya agar tetap mendapat pembaruan versi Android paling tidak. Mungkin kalian yang baru bergabung atau belum kenal dari Pixel UI ini ya, sebenarnya ROM yang basicnya diambil dari kode sumber terbuka yaitu AOSP, yang mungkin ditambahkan beberapa modifikasi yang menurut saya lebih baik, lebih ringan daripada stok ROM bawaan ponsel itu sendiri. Kita langsung bahas untuk display yang seperti kita tahu, yang mungkin kalian belum tahu sebenarnya tentang Android 12. Untuk gaya wallpaper ikon bertema yang seperti ini, tema gelap, kalian bisa mengaktifkan di sini maupun di setting. Untuk peluncurnya otomatis jelas akan menggunakan peluncur Pixel. Ini sudah versi yang terbaru, versi 12. Selanjutnya untuk hal display, kalian bisa kustomisasi tampilan lainnya seperti kustomisasi layar kunci, tema gelap, ukuran font dan lain-lainnya, bisa kalian setting pada bagian sini. Oke, selanjutnya untuk user experience dan juga fitur tak lepas ya, atau tak luput dan juga kita bahas, yaitu segi keamanan layar. Di sini menggunakan seperti biasa pola dan juga sidik jari dan lainnya, kecuali yang tidak ada Face ID atau Face Unlock. Kalau aplikasi stok atau aplikasi bawaan yang disertakan tentunya seperti kamera, di sini menggunakan kamera sejenis bukan AOSP ya teman-teman, merupakan kameraku, yaitu kamera Gcam yang dimodifikasi, yang tentunya stabil, yang bisa kalian gunakan cukup mumpuni untuk mengambil gambar maupun video. Itu untuk aplikasi stok yang dibawakan. Memang untuk Pixel Plus UI ini tidak membawa aplikasi stok yang banyak, hanya cukup penting saja yang disertakan seperti kamera, pengelola file, Google Chrome untuk browsing. Untuk segala fitur lainnya kalian bisa temukan di bagian setting ya teman-teman, yaitu pada bagian tampilan sini kalian bisa menemukan tab to sleep, tab to lock screen ya, putar otomatis, tab to wake atau mengaktifkan dengan ketukan ponsel saat layar mati. Kalian bisa mengaktifkannya pada bagian itu. Kemudian fitur yang perlu kita bahas yaitu Karami Parts. Karami Parts di sini lebih ke gestur ya teman-teman. Gestur, kalau kalian pengen mempermudah penggunaan ponsel kalian bisa menggunakannya seperti gestur W, misalnya untuk mengaktifkan kamera, kalian bisa memilihnya. Di sini kita coba ya teman-teman. Oh, nggak bisa seperti ini, berarti kita akan mengaktifkan dulu untuk ini ya, lock screen-nya kita aktifkan dulu. Oke, setelah kita aktifkan, kita kembali ke Karami Parts, kita akan coba. Nah, kebetulan di sini gestur W kita gunakan untuk membuka kamera. Kita coba. Oh, fungsinya mungkin harus dimatikan dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, setelah begini kalian aktifkan, maka otomatis sudah membuka kamera. Nah, disitulah
fungsi penting daripada gestur yang sebenarnya sih untuk mempermudah pengguna atau ya mempersingkat menggunakan ponsel pada keadaan tertentu ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa sih yang bekerja atau adakah bug yang mungkin cukup mengganggu? Sebenarnya tidak ada ya teman-teman, bug yang mengganggu, hanya akan nanti saya tunjukkan 3 saja catatan saya yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian. Kalau untuk hal-hal lain di status bar sini semuanya bisa digunakan dengan lancar intinya, dan juga FPS counter di sini untuk menunjukkan FPS pada layar secara langsung bekerja dengan normal. Hanya yang menjadi catatan saya yaitu tidak bekerja atau bug ya. Di sini untuk tap to wake, yaitu mengaktifkan ponsel melalui 2 ketukan. Tap to wake tidak bisa. Nah, seperti itulah teman-teman, contohnya mungkin itu fitur yang berguna ya bagi kalian untuk mengaktifkan secara gampang ponsel kalian dalam keadaan mati, mungkin ada notifikasi dan hal lainnya. Untuk saat ini tap to wake memang bug ya, tidak bisa digunakan. Yang kedua, catatan saya yang tidak bekerja adalah tidak adanya game booster. Yang biasanya Realme 3 Pro itu ada game booster karena Snapdragon-nya ponsel ini cukup tinggi yaitu 710. Kenapa tidak ada game poster ya? Mungkin kalian nanti menemukan atau hal lainnya, kalian bisa informasikan di kolom komentar agar kalian dan teman-teman lain tahu apa yang kalian temukan juga. Yang ketiga adalah animasi pengecasan cepat tidak ada ya teman-teman. Animasi pengecasan cepat pada Pixel Plus UI ini tidak ada. Untuk cara installnya, pastikan kalian sudah mendownload ROM-nya yang kalian letakkan. Kalian tidak perlu mendownload OpenJPBS. Nah, kalian letakkan saja di memori internal ataupun eksternal. Kalau saya menggunakan kartu SD, tidak menggunakan kartu SD tidak masalah. Sekarang kita matikan ponselnya untuk masuk ke menu recovery. Oke, pada menu recovery ini saya sarankan untuk membackup ponsel kalian ya, seperti data penting atau apa. Sebenarnya sangat penting ya untuk berjaga-jaga. Jika sudah, kalian bisa lakukan seperti saya, hapus Dalvik, cache, sistem data dan juga vendor. Saya tidak menghapus internal dulu ya teman-teman. Di sini saya tidak akan menghapus internal dulu. Kita install ROM-nya. Kita wipe dulu. Jika sudah, kalian langsung saja cari di mana kalian letakkan ROM-nya, di internal ataupun eksternal tadi ya. Di sini karena saya menggunakan kartu SD, maka akan saya langsung klik lalu saya install saja ROM-nya. Oke, jika penginstalan sukses, ada keterangan successful, kalian bisa kembali. Tapi jangan repot dulu ya teman-teman, karena tadi saya tidak memformat data. Kita akan kembali ke recovery dulu. Kita akan lihat apakah ponsel kita transkripsi ataupun tidak. Nah, ini jika kalian transkripsi sini, kalau di reboot nanti ya agak bootloop ya teman-teman. Nah, ini ya solusinya, kita mau tidak mau kita akan memformat data seperti ini. Klik format lalu ketikkan yes di situ, pilih OK saja, maka akan memformat data kalian. Setelah itu kalian bisa reboot dulu. Kita akan cek dulu apakah masih transkripsi atau tidak. Kita reboot ke recovery sekali lagi. Dan inilah dia, sudah tidak transkripsi, jadi kita langsung saja kita reboot ke sistem. Tunggu prosesnya reboot pertama kali ya lumayan teman-teman, menggunakan 10-15 menit untuk booting pertama.
Oke, itu tadi untuk penginstalan sangat mudah ya. Untuk sekarang adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya satu saja, ROM ini masih layak dan cocok kalian gunakan untuk harian walaupun ada 3 kekurangan tadi. Oke, mungkin itu saja kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.